Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala, antara lain nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat kebersamaan kita, sehingga kita bisa bersilaturahim pada siang hari ini. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatnya sangat kita harapkan di kemudian hari. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini adalah pengajian penutupan, atau dibalik lagi, penutupan pengajian kita. Ini ketularan tadi dari Ustaz Sukri. Sejak kita tanggal berapa itu Ustaz ya? 13 ya? Tanggal 14. Tanggal 14 Maret yang lalu, kita setiap habis zuhur selalu kita ditemani oleh ustadz-ustadz yang insyaallah yang kredibel, memberikan siraman rohani kepada kita semua dalam rangka untuk menuju derajat takwa, sehingga nanti ketika kita di akhirat nanti, mudah-mudahan kita ini dikumpulkan di surga semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita berkumpul. Kalau nanti saya ketinggalan, tolong Pak Faisal, kalau Bapak duluan masuk ke surga, ingat-ingat saya, bahwa kata Ustadz Adi Hidayat, boleh kita saling mengajak katanya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, lihatlah, kita pandanglah wajah kita ini masing-masing. Jangan lupa nanti kalau Pak Faisal duluan, ingatlah nanti Ustadz Sadat, ingat saya, jangan lupa terutama. Artinya kita semua ya. Kalau Pak Saipul yang duluan juga begitu. Ya. Tapi jangan nanti kalau masuk neraka dipanggil-panggil kami. Bukan Pak Saipul ya maksudnya. Kalau ada di antara kita, bukan Pak Ipul, sorry Pul, nanti kawan-kawan salah tangkap pula ini. Tidak Pul, Pak Saipul mudah-mudahan masuk surga juga ini, kita ya semua, kita semua mudah-mudahan. Kata Ustadz Adi Hidayat, boleh seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita yakini aja itu. Maka kita dalam berkeluarga ini, jadi kita ini sekeluarga besar. Terlepas dari mungkin ada salah kita, ada saling tegur kita, atau saya mungkin ada kurang sepakat dengan Bapak Ibu sekalian, begitu juga sebaiknya. Tetapi yakinlah bahwa kita adalah satu keluarga, satu bingkai, satu organisasi, satu Women Al-Wasliyah yang ingin kita membangun Women Al-Wasliyah kita ini maju ke depan. Jangan maju ke belakang, maju juga ke belakang gitu ya. Maju ke depan, berjaya, dan makin terus kita bisa berbuat yang lebih baik untuk Women Al-Wasliyah. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah banyak yang kita serap. Kalau lengket ya, ada lengket nggak ya selama ini? Tentu ada ya, yakin saya ada yang kita serap, artinya masuk ke kuping kiri dan kuping kanan, bertemu di tengah-tengah, dia lengket di otak, mudah-mudahan itu ya, lalu tersalur lagi ke hati, itu menjadi mengkristal dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk membawa kita bahagia di dunia dan sukses juga nanti di akhirat, di surganya Allah.
Saudara-saudaraku sekalian, saya mau sedikit saja, tidak banyak yang saya mau sampaikan. Itu yang pertama tadi, yang tadi sudah pertama itu ya, bahwa kita sudah banyak yang kita dapatkan ilmu-ilmu dari Ustadz, ceramah dari Ustadz, wejangan-wejangan yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, khusus untuk kita di Women Al-Wasliyah, bahwa kita punya moto, punya tagline. Yang pertama adalah kerja keras. Saya hanya mengingatkan saja, dan itu kita sudah bekerja keras semua itu. Tapi kita perlu tingkatkan. Saya mengambil contoh saja sedikit dari sisi akreditasi kita ya. Alhamdulillah, sekaligus ini informasi berkat kerjasama kita semua, terutama dari tim PGSD. Insya Allah PGSD kita unggul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini juga berkah kita di bulan Ramadan. Dan saya sangat yakin itu adalah berkat doa kita semua juga. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ayo saya mengajak di pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan tahun ini, ke depan, mulai hari ini, mulai saat ini, maksud ke depan tadi itu ya, mulai saat ini, ayo kita lebih bekerja keras lagi. Karena dengan cara itulah kita bisa membawa UMN ini lebih maju. Dan kalau UMN ini lebih baik, lebih maju, maka kita di dalam ini juga nanti yang akan menikmati juga di antaranya. Di samping kita tentu, kan ada anak-anak juga di rumah, ada anak istri, ada orang lain, lalu di organisasi kita Wasliyah juga, itu akan terimbas. Maka dari itu, ayo kita tingkatkan etos kerja kita. Dan yang paling penting, niatkan semua itu karena Allah. Jadi niatkan bahwa kita berangkat dari rumah, atau sebelum kita berangkat pagi-pagi dari rumah itu, niatkan bahwa ya Allah, saya bekerja hari ini untuk bekerja yang lebih baik. Mohon lindungi saya. Ini saya lakukan adalah karena perintah-Mu ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu adalah tetap di dalam realnya. Tentu di dalam real tadi kita ada moto juga, kita taat azas. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, tadi Ustadz Suri sudah sampaikan, ada di depan kita ada sedikit itu hanya sekedar stimulus saja, jangan itu yang kita pikirkan. Jadi itu sekedar bonus saja, kita sudah dapat dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita niatkan dengan baik, kalau kita niatkan apa yang kita kerjakan ini adalah karena Allah. Termasuk kita beribadah, termasuk kita mendengarkan ceramah-ceramah Ustadz habis zuhur setiap hari yang kita laksanakan selama ini. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, yang ketiga, jadi tadi sudah sampaikan kerja keras, kerja ikhlas. Ikhlas itu berarti karena Allah gitu ya. Kemudian kerja cerdas Bapak Ibu. Kita perlu meningkatkan kecerdasan kita dalam bekerja. Apa bedanya kerja cerdas dengan tidak cerdas? Sama-sama kerja keras, kalau tidak cerdas, itu bisa saja itu hasilnya berbeda, Bapak Ibu ya. Karena kalau kita laksanakan kerja cerdas, berarti tujuan kita tercapai, itu satu, kemudian lebih cepat. Waktunya bisa lebih cepat. Kemudian yang lain pun bisa lebih baik lagi. Kemudian terakhir kerja apa lagi? Apa lagi? Tuntas. Jadi kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas, taat azas, kalau tidak tuntas nggak dapat apa-apa juga. Kalau kita sudah kerjakan semua itu tapi tidak tuntas, maka hasilnya juga tidak baik. Nah, kalau kita contohkan seperti PGSD tadi, itu sudah dilaksanakan itu semua Bapak Ibu. Nah, ini juga kita akan laksanakan akreditasi juga yang lain, prodi yang lain, itu kita mohonkan, ya kami sangat bermohon untuk kita bisa membantu semua, bekerja sama semua untuk melaksanakan membantu dari prodi-prodi kita yang akan akreditasi. Kemudian yang terakhir, ini kita mau penerimaan mahasiswa baru, jangan biarkan prodi kita itu tidak ada mahasiswanya. Ini kepada terutama Bapak Ibu Prodi dan kita semua. Jadi saya sampaikan bahwa untuk tahun ini
Sebenarnya sudah kita laksanakan tahun-tahun lalu, tapi ini kita masifkan bahwa yang membawa mahasiswa ada rewardnya. Siapapun. Jadi pegawai kita pun, misalnya Pak Edi bawa 10 orang, nih Pak, dari saya, tapi betul-betul dari Pak Edi, jangan bohong. Dari Pak Edi ada 10, kita kasih 3 juta. Artinya kita kasih reward, 1 orang mahasiswa yang Bapak Ibu bawa, yang kita bawa, kita kasih 300.000. Memang tidak banyak, tetapi itu adalah reward dari kita. Mari ayo kita bekerja. Jangan malu-malu mempromosikan ke anak tetangga, kepada keluarga kita, ayo bawa. Tapi dengan catatan, mahasiswa yang kita bawa ini yang bukan yang beasiswa. Ya. Kalau yang beasiswa pula, beasiswa tahfiz misalnya, yang 3 jurusan, yang KIP, kasihan juga kan UMN-nya kan. Nah, makanya dari itu yang memang yang membayar, yang memang dia tidak beasiswa, agar Bapak Ibu kita semua bekerja keras untuk mencari itu dan bawa Bapak Ibu bawa ke kampus kita untuk menambah mahasiswa kita lebih banyak, lebih semarak lagi. Ya, kalau kita lihat sekarang kan sudah agak sepi-sepi kita mahasiswa kan. Nah, makanya kita agak semarakkan lagi, makanya salah satunya itu yang kita buat. Kemudian yang S2 juga kita ada sistem paket. Itu mungkin nanti Pak Tikno bisa menjelaskan lebih lanjut. Kalau ada yang perlu Bapak Ibu tanya, ya silakan saja nanti ke Pak Tikno atau di pasca yang lain. Itu mohon untuk kita sosialisasikan. Jangan didiam-diamkan. Termasuklah PGSD kita unggul tadi, itu mohon untuk disebarluaskan kepada hayalah ramai supaya mahasiswa kita bisa bertambah, bertumbuh dan makin berkembang. Saya kira itu saja. Ini momen kita di menjelang Lebaran. Barangkali ada di antara kita nih, saya yakin sebagian besar ini kita akan pulang kampung. Ya kan? Kecuali siapa yang nggak pulang kampung nih? Kampungnya di sini siapa? Pak Saipul, kampung sini Pul? Medan, berarti nggak pulang kampung. Pesan kami ya, supaya jaga kampungnya dan hati-hati di jalan. Kemudian jangan lupa masuk kerja lagi di tanggal berapa? Di tanggal 18, Bapak Ibu jangan terlambat. Ayo kita semangat. Kita luar biasa, saya kira liburnya itu banyak. Mulai hari Sabtu kita sudah libur sampai tanggal 17. Tanggal 18 kita masuk lagi. Ayo dengan semangat baru, setelah Lebaran kita bersih kembali. Kami dari Rektorat mohon maaf kepada kita semua, kepada Bapak Ibu semua. Seperti saya sampaikan tadi, pasti banyak salah. Saya mungkin ada menyinggung perasaan Bapak Ibu. Hari ini saya mohon untuk dimaafkan. Begitu juga Bapak Ibu semua, kalau ada salah sama saya sudah saya maafkan dari dulu-dulu, dari yang lalu-lalu. Nah, saya tegaskan lagi hari ini, saya maafkan Bapak Ibu kalau ada salah sama saya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan saya, supaya kita putih bersih lagi. Kita mulai di lembaran-lembaran yang baru mulai besok dan di masa yang akan datang. Saya kira itu saja dari saya sudahi. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sampaikan sedikit, itu ada reward dari kita. Nanti Pak WR3 akan mengumumkan. Itu ada 5 orang untuk perempuan, 5 orang untuk laki-laki. Cukup Ustaz? Cukup itu ya. Jangan telah diumumkan 5-5, tahu-tahu itu hanya 3. Jadi ada 10 orang nanti akan diumumkan oleh Pak WR3. Kriterianya ada kriteria objektif dan ada juga subjektif. Jadi saya berharap dan mohon kepada Bapak Ibu, siapa yang belum dapat, mungkin merasa saya lebih baik dari yang dapat. Nah, itu jauh-jauhkan Bapak Ibu, tolong jauhkan. Berarti kalau seperti itu kita nggak ikhlas. Tak ikhlas kan? Tolong jauhkan itu, berarti kita riya. Nah, makanya saya sampaikan ini bahwa ada kriteria objektif
ada kriteria subjektifnya. Dan kita terimalah itu. Sekarang belum dapat, barangkali tahun depan akan dapat. Mudah-mudahan ada lagi. Kalau tidak ada pun nggak apa-apa. Kan kita sudah dapat dari Allah kan. Nah, maka dari itu tolong nanti siapa yang belum dapat tapi merasa bahwa saya lebih baik dari yang lain yang dapat itu buang jauh-jauh. Ini hanya sekedar stimulus saja. Tak ada artinya itu. Tapi kita beri penghargaan, beri apresiasi. Sebenarnya mau kita kasih semua. Nah, tapi karena kita belum mampu untuk itu, kan sudah dapat THR semua kan? Yang sudah kah? Ya, yang dosen sudah dapat serdos belum? Nah, ya. Sudah, Pak Saiful sudah. Saya belum masalahnya. Oh, udah juga? Oh, belum. Ya, sudah juga kata Pak Wertiga. Makasih, itu saja ya. Tolong kepada yang belum dapat tapi merasa lebih baik, tolong jauhkan hati, pikiran dan hati yang seperti itu. Mudah-mudahan ke depan bisa kita dapat. Ini giliran saja. Saya kira itu. Sekali lagi, terima kasih. Pak Wertiga silakan.